Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Roslina Takakawi. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Terbuka. Hari ini, Sabtu 20 April 2024, saya akan mengadakan praktek pertama, yaitu mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar di kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa apa? Puji Tuhan. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita membuka kegiatan kita dengan doa. Jadi, Ibu minta Asmi untuk membawa kita di dalam doa. Asmi, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum Amin. Coba kita tepuk terima kasih. Sini Asmi. Tepuk terima kasih. 1, 2, 3. terima kasih. Tinggi. Contoh terima kasih. Jos. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Jadi dengar nama masing-masing. Yang pertama, Agustinus Boretana. Alpa. Agustinus Denilero. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya tentang materi yang sudah kita belajar kemarin. Apa yang kita sudah belajar tentang kemarin? Tentang alat komunikasi. Ibu mau tanya, komunikasi itu apa? Percakapan. Ada lagi? Berbicara. Jadi, komunikasi itu adalah kegiatan kita atau cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama. Nah, itu komunikasi. Kalau alat komunikasi, apa saja? Dalam kehidupan sehari-hari. Apa? HP. HP. Apa lagi? Telepon. Ada HP, ada telepon rumah juga, iya. Baik, hari ini kita akan belajar di pembelajaran ke-4. Jadi, tema 7, pembelajaran teknologi, subtema perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran ke-4, kita fokus pembelajaran ke bahasa Indonesia, PJOK dan PPKN. Jadi, tujuan pembelajaran kita di sini, siswa mampu memahami teknologi alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu sudah bagi buku, coba kita buka halaman 141. Halaman 141, di situ Ibu kasih waktu 3 atau 4 menit untuk dibaca. Sebentar Ibu tanya ya, nanti baca dulu, itu ada cerita di dalam situ. Baik, kita sudah membaca penggalan cerita di dalam situ toh, di halaman 141. Nah, di situ ada poster bagaimana cara kita menjaga keselamatan diri di dalam kolam renang. Tadi itu kita sudah baca toh, bagaimana ini cara kita berenang di kolam. Di sini ada yang pernah berenang? Ada yang pernah berenang? Ada. Biasanya kalau berenang itu di mana? Di kali. Di kali. Di mana lagi? Di kolam. Di kolam. Ya, tepuk tangan. Iya, di kali, di sungai. Jadi kalau kita berenang di kali atau di kolam di renang, kita menjaga kita punya diri toh, supaya
supaya kita tidak kenapa-kenapa atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di situ ada langkah-langkah untuk menjaga keselamatan diri kita kalau kita berenang ya. Biasanya kalau kita berenang itu kayak kita contoh dalam di sungai atau di kali. Biasanya ibu lihat itu atau kita lihat itu kalau kita menjaga keselamatan kita pakai jerigen toh untuk sebagai pelampung, pengganti pelampung istilahnya. Biasa begitu toh, pakai jerigen. Ada juga yang pakai batang pisang. Ada toh? Ada. Supaya tidak tenggelam begitu. Jadi di sini coba kalian lihat di halaman 142. 142. Di sini ada toh? Coba lihat itu gambar itu. 142. Di situ langkah-langkahnya ada. Yang pertama, gunakan pelampung seperti yang ibu bilang tadi. Kalau kita di sini kita bisa pakai jerigen atau batang pisang. Terus lakukan pemanasan. Jadi sebelum kita berenang kita harus pemanasan dulu. Contoh, setiap hari Jumat kita di sini toh. Setiap hari Jumat kan kita senam. Ini kita olahraga. Sebelum kita memulai olahraga kita seperti bola kaki, apa lagi? Bola voli atau lari-lari keliling lapangan, kita harus pemanasan dulu toh, senam toh. Setiap hari Jumat kita senam. Sama juga dengan kalau kita berenang. Jadi sebelum kita berenang kita harus pemanasan dulu. Bagaimana cara kita pemanasan? Jadi kita goyang ini bahu. Coba praktek semua. Coba praktek. Goyang ini bahu ini. Aurel, coba Aurel. Terus bisa juga kita lari di tempat atau lompat di tempat kita berdiri. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita praktek ya. Kita praktek. Jadi sebelum kita ini berenang pemanasan yang kedua itu kita lompat-lompat. Coba ikut semua ya, lompat-lompat. 1, 2, 3. Terus rentangkan tangan. Bisa juga. Ada berbagai cara untuk kita melakukan pemanasan sebelum olahraga besar. Sudah paham? Lihat ini, ibu lihat macam tidak semangat betul. Sudah capek. Jadi kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Ayo kita bangun semua supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar lagi. Kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk silakan duduk. Baik, kita lanjut lagi ya. Di sini ibu minta kalian buka di halaman 144. 144. Di situ ibu kasih waktu untuk membaca 3 menit saja ya. Supaya kita belajar sama-sama. Silakan baca. Baca di situ. Ada alat komunikasi tulisan. Baik, kita lanjut. Di sini kan kalian sudah membaca toh alat komunikasi tulisan. Jadi di sini ibu minta kalian berdiskusi untuk mencari kosakata. Kosakata itu sama dengan persamaan makna atau persamaan kata. Contohnya seperti laptop dengan komputer. Laptop dengan komputer itu sama penggunaannya. Tapi kalau laptop, contohnya sekarang ibu bawa kemana-mana toh. Tapi kalau komputer tidak bisa bawa kemana-mana. Dia hanya diam saja di meja. Tapi cara penggunaannya tetap sama. Tetap kita mengetik juga di situ. Kalau laptop bisa dibawa kemana-mana. Kayak surat, ada surat elektronik dengan surat yang biasa.
Jadi kita harus pakai data. Bisa toh, bisa mengerti. Tahu data toh? Nah, kayak begini. Ibu punya HP. Jadi kalau ibu mau kirim pesan ke ini kepala sekolah begitu bisa lewat email tanpa harus kirim surat. Jadi kalau yang tidak ada email, dia bisa mengirim surat dengan tulis tangan, pakai pena. Bisa mengerti? Bisa. Nah, coba sekarang kalian berdiskusi. Kalian berdiskusi dan tulis di buku masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok ibu buat ya. Coba sekarang tulis kosakata di buku masing-masing. Nanti kita diskusi. Silakan. Baik. Di sini kita sudah berdiskusi ya. Ibu sudah bagi ini kelompok. Jadi setiap kelompok 1 orang yang menulis, 1 orang ini orang yang membaca nanti di depan ya, yang menyampaikan hasil diskusinya. Tapi setiap kelompok harus kerjasama. Iya, harus kerjasama, belajar, berdiskusi. Nanti ibu tunjuk kelompok mana saja yang duluan ya. Bisa? Pasti bisa. Coba tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, sudah selesai ya. Sekarang ibu minta setiap kelompok ada perwakilan 1 orang membaca hasil diskusinya. Coba kelompok 1. Siapa yang mau baca? Iren, silakan Iren, maju baca di sini. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan baca. Surel, ponsel, surat, komputer, surat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Iren. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Ponsel, komputer, SMS. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih Asmi. Sekarang kelompok 4. Silakan Yana. Ponsel, surel, SMS. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, tadi kan kita sudah berdiskusi toh. Jadi makna dari kita berdiskusi bersama itu untuk menemukan suatu jawaban. Jadi untuk menemukan jawaban bersama dan mencapai satu tujuan yang sama. Tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua jawabannya hampir sama. Nah, itu adalah tujuan kita. Kita adakan diskusi kelompok. Jadi, kalau ada yang kurang, kita bisa menambahkan, atau kalau ada yang kurang pas atau tidak benar, kita memperbaiki. Jadi, itu adalah tujuan dari diskusi untuk menemukan suatu musyawarah atau kesepakatan bersama. Nah, kita sudah melakukannya hari ini dan semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 luar biasa sudah menemukan jawabannya yang sama. Tadi ada komputer, sudah disinggung juga, ada surel, ada SMS, ada ponsel. Ponsel itu sama dengan HP. Ya, ponsel itu sama dengan HP atau handphone. Bisa? Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita mengenal alat komunikasi dan teknologi. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi toh, ada handphone, ada komputer, dan ada ini alat elektronik lainnya. Jadi nanti kalau kita sudah pulang di rumah sebentar, kita bisa pinjam kakak punya, kita lihat-lihat, kita gunakan sudah sebaik mungkin karena ada di kehidupan kita sehari-hari itu alat elektronik. Sekarang sebelum kita doa, kita menyanyi dulu salah satu lagu nasional. Lagu apa?
satu orang pimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Yana, bisa bawa kita di dalam doa. Ayo Yana. Satu orang siap sudah. Coba satu orang. Selamat siang, shalom dan terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan dulu.